Ini sore pas di Pelawangan tuh, yang lainnya juga udah pada sampai. Kita nambah anggota lagi di dalam tendanya. Harusnya ini berdua, tapi Kak Vero tuh kesian sendiri, jadi ya udah di sini aja bertiga. Habis itu kita makan dulu ini sayur sop ya sama ayam gitu, enak sih lumayan. Abis makan kita langsung tidur. Nah ini sekitar jam 1 malam kita udah siap-siap mau summit. Padahal tadi malam tuh tidurnya kayak baru beberapa jam doang, masih ngantuk banget tapi mau gimana lagi. Nah ini teman-teman yang lain juga udah pada kumpul, udah pada siap juga nih sama outfit summitnya. Sambil nunggu yang lain aku harus sarapan roti dulu. Sebenarnya harus sarapan nasi ya, berhubung nggak ada jadi ya udah yang ini aja supaya kayak ngeganjel gitu biar gak masuk angin. Ini udah pada kumpul semua, jadi sebelum summit kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran, selamat sampai puncak dan turun kembali sampai ke rumah masing-masing. Amin. Baru aja jalan beberapa menit udah dikasih tanjakan lagi kita ini, dan lumayan harus nunggu karena rame banget. Nah yang ini baru harus manjat-manjat gitu, terus trek bawahnya tuh pasir, licin banget, tapi untungnya ini tuh ada pegangan di bawahnya tuh kayak ada jaring-jaring gitu loh. Tapi trek kayak gini tuh seru tahu, karena emang Summit Rinjani itu super duper gak dikasih bonus sama sekali, jadi nanjak terus. Ini kita jalan berapa langkah aja udah duduk lagi. Mana treknya tuh pasir gitu kan kayak Semeru. Dan ini tuh sepanjang treknya rame banget karena emang abis lebaran kali ya. Jadi orang-orang tuh pada naik ke sini. Nah di sini aku tuh udah ngerasa nggak kuat, gak mau lanjut karena udah muntah-muntah masuk angin kali ya. Terus ditambah ngantuk juga karena tidurnya bentar banget kan tadi. Tapi mikir masa udah jauh-jauh ke sini nggak sampai puncak. Nah tapi pas udah terang terus muncul sunrise cantik gini, jadi agak semangat lagi buat sampai puncak. Ini pertama kali aku lihat Segara Anak karena di Pelawangan tuh ketutup kan sama kabut, tapi ini masih agak gelap. Nah pas udah terang gini kita foto-foto deh, karena di depan tuh udah kelihatan letter E. Itu tuh yang paling bikin kena mental banget gak sih? Nah ini benar-benar Segara Anaknya tuh kelihatan banget dan Masya Allah cantik banget pemandangannya. Nah ini tuh sekitar jam 6 pagi kita masih di sekitaran letter E, sampai-sampai di perasaan karena udah terang dan treknya tuh jadi kelihatan, jadi bikin apa sih, bikin bener-bener capek banget gak sampai-sampai. Tapi gak apa-apa, pelan-pelan aja sambil nikmatin lihat sunrise-nya kan cantik nih, ditambah pemandangan Segara Anaknya juga cantik, dan bener-bener ini yang naiknya juga rame banget sampai kayak ngantri-ngantri gitu tuh, lihat lucu kan. Ini sekitar jam 7 pagi dan mataharinya juga udah mulai nyengat, panas banget. Untungnya aku tuh kalau misalnya ada kegiatan di luar ruangan atau muncak kayak gini, aku tuh selalu pakai sunscreen. Kalian mau tahu nggak sunscreen yang sering aku pakai? Nah ini dia sunscreennya dari Bare & Bliss, My UV Armor SPF 50 PA+++. Yang aku suka dari sunscreen ini tuh selain packagingnya tuh yang lucu banget, tekstur sunscreennya juga ringan banget dan gampang nyerap di kulit, dan juga nggak bikin white cast di wajah aku. Kandungan dan manfaatnya juga bagus banget, menyerap sinar UV berenergi tinggi dan memantulkannya untuk perlindungan UVA dan UVB yang efektif di kulit, membantu melawan hilangnya kelembaban dan juga memperkuat kulit lebih baik lagi, meredakan kemerahan dan juga menenangkan kulit yang iritasi, membantu menutrisi, melembutkan dan juga memperkuat skin barrier, juga mempertahankan kelembaban dan melembutkan kulit. Jadi berkegiatan di luar ruangan jangan lupa pakai sunscreen dari Bare & Bliss. Ini mengharukan tahu. Mengharukan. Ini perjuangannya itu benar-benar gokil. Ini sekitar jam 7 pagi kita masih ada di trek karena emang semager itu. Terus keburu panas juga, jadi emang gampang banget capeknya. Salfok sama orang-orang yang di belakang gak sih kayak zombie? Tuh kan ini kita baru jalan berapa langkah aja udah berhenti lagi. Ini buat yang turun Rinjani juga harus hati-hati ya, karena emang pasirnya tuh gak dalam, jadi kalau nginjek tuh gampang banget kepleset. Tuh kan gak bisa ngerem. Nah kalau udah nemu tebing-tebing batu kayak gini berarti bentar lagi sampai puncak. Nah di depan itu puncaknya guys, ternyata rame banget. Nih muka aku juga kelihatannya udah males banget gitu gak sih? Gak tahu udah puncak. Dan akhirnya setelah 7 jam trekking, alhamdulillah aku sampai di puncak Rinjani. Gak nyangka banget. Ini aku di videoin lagi nangis karena emang bener-bener terharu. Tadinya emang mau nyerah aja karena emang seberat itu trekkingnya. Ini suasana di atas puncak bener-bener penuh. Dan emang puncak Rinjani itu sempit banget ya, gak kayak gunung-gunung lain kan luas gitu. Jadi mau foto aja perlu ngantri dulu. Gak lama-lama di puncak, ini juga foto-fotonya bentaran doang. Dan alhamdulillah ternyata
ternyata cuacanya lagi bagus. Kaget banget. Terus ini ada adek kecil kuat banget sampai puncak Rinjani. Karena di puncak tuh mataharinya nyengat banget, jadi aku mutusin buat turun aja. Nah, kalau turun Rinjani itu bener-bener harus hati-hati banget karena pasirnya nggak dalam, jadi kagok gitu, ngerti gak sih? Gampang banget keplesetnya. Ini mataharinya kerasa ada 3 gitu, panas banget. Tapi kebayar karena pemandangannya secantik itu. Ini aku foto-foto dulu di letter E. Ternyata di sini bagus banget. Aku tadi kan istirahat di trek sambil makan roti. Terus tiba-tiba ada monyet. Roti aku dirampok. Tapi nggak apa-apa sih, karena dia lucu banget sambil gendong anaknya. Nah, ini kita ngelewatin trek yang pasirnya tuh enak banget, lembut gitu. Tapi tiba-tiba kabutnya turun. Ini sumpah tebel banget, kayak jarak pandangnya tuh cuma 2 meter. Dan harus ekstra hati-hati banget karena kiri kanannya tuh jurang. Gak tahu kenapa pas turun tuh kayak ngerasa jauh banget, kayak nggak sampai-sampai gitu loh mana ujungnya. Nah, kalau banyak pohon-pohon kayak gini berarti lumayan lah kalau ke Pelawangan tuh udah deket. Sepatunya kemasukan pasir tuh gara-gara dia gak pakai gaiter. Terus lewatin jalur yang ada jaring-jaringnya. Pas semalam kita harus manjat-manjat. Ini lumayan licin jadi harus hati-hati. Kita udah sampai di sumber air, terus mau ambil air dulu buat minum karena tadi abis banget. Setelah 2,5 jam tadi turun, akhirnya aku udah sampai di Pelawangan. Tuh si Widya udah duluan sampai. Langsung buru-buru makan juga karena udah lapar banget. Ini nggak tahu makannya sama apa aja, yang penting enak. Tuh langsung pada tepar karena kita emang kurang tidur. Tidur pas abis turun Sami itu emang nikmat banget gak sih? Kayak nyenyak. Berhubung tenda aku kecil jadi kalau berantakan tuh kelihatannya sempit banget. Jadi aku mau beres-beres dulu. By the way, kalian tahu nggak sih? Aku dapat uang tambahan buat naik gunung setiap bulan dari mana? Aku dapat uangnya cuman dari baca novel di Vijo Novel. Kalian juga bisa dapat uangnya hanya dalam 5 menit. Caranya gampang. Buka aplikasi, klik tombol koin emas. Kamu dapat masuk ke halaman acara, undang teman kamu untuk membaca buku bersama untuk menyelesaikan tugas. Dan kamu bisa mendapatkan hadiah hingga 25.000. Tarik uang kapan saja. Download Vijo Novel, hasilkan uang sambil membaca dan dapatkan uang tambahan dengan mudah. Terus habis itu karena aku lapar lagi, ini aku minta dibuatin mie. Ini ngeliatin pada mau ya. Nah, ini suasana Pelawangan karena tadi tuh habis hujan. Ini kita lagi rundingan, terus katanya kita nggak jadi turun ke Segara Anak sama lewat Torean. Soalnya emang ada beberapa kendala, jadi kita nggak boleh maksain. Dan karena nggak jadi turun ke Segara Anak, aku gabut ya udah jadi mau bantuin mereka masak di sini. Sambil kumpul terus ngobrol-ngobrol, ini seru banget sumpah. Karena kemarin tuh tepar banget, capek, jadi langsung tidur. Ini pas subuh-subuhnya karena kebelet pipis, jadi ya udah aku kebangun. Dan ternyata di luar tuh udah ada sunrise. Ini tuh cantik banget sumpah. Hari ini cuacanya juga bagus. Karena ini cakep parah, jadi jangan lupa bikin video sama foto-foto dulu, puas-puasin karena hari ini kita mau turun. Itu puncaknya kelihatan jelas banget. Terus ini Segara Anaknya juga kebuka. Cantik pokoknya. Kita tadinya mau ke bawah, ternyata ini ada yang balik lagi nih. Jauh banget. Nih, ada yang jalan. Nih ada yang lari nih. Ada yang utak-utakan. Oh iya. Ah, jauh banget. Katanya sanggup. Paling sanggup. Jadi Jar. Gak jadi, kena mental. Sayang mental. Nah, karena kita nggak turun Segara Anak, jadi kita cuman liatin teman-teman kita dari sini. Karena nggak mandi beberapa hari, tapi gosok gigi sama cuci muka mah harus ya guys, supaya jigong-jigong di mulut kita terhempas. Sikat gigi sambil liatin view kayak gini, kapan lagi coba. Terus kaget banget tiba-tiba ada segerombolan monyet di depan. Tapi untungnya jauh sih. Udah dulu ya, kita lanjut di part selanjutnya. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Bye. Nah, ini teman-teman aku gagal TikTok yang tadinya mau turun ke Segara Anak katanya, tapi jauh banget. Jadi sebelum turun kita mau foto-foto bareng dulu di sini, terus mau ngerecokin orang yang di dapur. Ini lagi dan lagi kita masaknya mie karena udah kehabisan bahan. Ini teman aku ada yang bawa buat pancingan gitu, tapi ke Segara Anaknya nggak jadi. Padahal suruh banget mancing-mancing di Segara. Nah, habis itu ini siangnya kita siap-siap buat packing karena jam 1 nanti kita harus sudah turun. Nah, biasanya kalau aku ke gunung tuh bawa lampu ini ngebantu banget aku jadiin lampu tenda. Ini tuh dari Akome, nyalanya tuh super terang, terus ini bisa diganti gitu loh warna-warnanya. Ini beli produknya juga di akun TikTok shopnya Akome. Ini suasana siang di Pelawangan, nih orang-orang lagi pada sibuk mau pada packing. Tadi aku abis minta air, cuman dikit sih, ini buat turun aja. Orang-orang pada sibuk packing, sibuk beres-beres, ini udah beres bukannya bantuin.
Malah jalan-jalan. Jangan khawatir ya karena sampahnya pasti kita pungutin. Pokoknya ini pada sibuk sama pekerjaannya masing-masing. Terus ini yang satu tepar gara-gara habis turun dari Segara Anak. Nah ini kita semua udah siap. Sebelum turun kita mau berdoa dulu. Aku mulai turun tuh sekitar jam 1 siang. Tapi ini baru sebagian, yang lainnya masih ada di atas. Mau buru-buru soalnya nggak mau kemalaman di trek. Ini aja siang-siang kabutnya udah pada naik. Ini kalau dilihat-lihat dari bawah tuh treknya securam ini ya. Ini kayaknya jalur baru deh, soalnya waktu pas naik tuh aku nggak lewat sini. Harus hati-hati karena jaringnya tuh licin banget. Aku pisah sama rombongan yang lainnya. Ini aku cuman berdua sama Widya jadi lari-larian. Ternyata pas kita turun tuh banyak juga yang naik. Ini ketemu sama banyak banget porter. Akhirnya sampai juga di pos 4 sekitar 1 jam doang dari Pelawangan sampai ke pos 4 ini. Karena emang dari tadi nggak ada berhentinya di gaspol terus. Ini ada onyetnya lagi, Mam. Ih, gemes banget, lucu. Di pos 4 gak lama-lama akhirnya kita lanjut lagi. Ini udah barengan sama teman-teman yang lainnya. Tapi kita mau istirahat lama di pos 3 sambil nunggu yang lainnya karena masih jauh banget di belakang. Sambil jajan-jajan semangka deh di warung. Ini sumpah sih seger banget.